Selamat siang, salam sehat dan bahagia. Berikut adalah koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan saya Ninyoma Novin Selvianti SPD, Guru SDN Tirtasari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banggai. Berikut saya akan memaparkan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang profesional, sudah sangat penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif pada peserta didik dan lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan satu nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah dengan menerapkan beberapa konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah cara penerapan kepada anak-anak untuk mengajarkan mereka tentang bagaimana bersikap disiplin, tanggung jawab yang penuh dengan sendirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Disiplin positif dapat lebih memahami murid untuk bertindak sesuai dengan kesadaran diri, yaitu motivasi internal, bukan melaksanakan sesuatu hanya karena paksaan, takut akan hukuman, mendapat penghargaan, sehingga dapat mengontrol diri ke arah yang lebih baik dalam melakukan tindakan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia terdapat 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam motivasi perilaku manusia ini, kita harus mencapai yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Pada posisi kontrol seorang guru ini terdapat 5. Yang pertama, sebagai guru. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru ini, kita sebagai guru harus bisa mencapai ke posisi yang terakhir, yaitu pada posisi manajer. Pada posisi manajer adalah posisi ketika guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan penting dalam mewujudkan keyakinan kelas di sekolah maupun di kelas melalui kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh murid-murid di sekolah. Dalam pembuatan keyakinan kelas harus lebih abstrak dan sesuai dengan pernyataan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk universal. Berikut adalah segitiga restitusi. Sebagai guru dalam posisi manajer, menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada penerapan segitiga restitusi ini sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan dengan tujuan menghasilkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan berkarakter. Adapun keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang pertama, keterkaitan materi disiplin positif dengan modul 1.1 adalah jika kita menerapkan dan menjalankan budaya positif di sekolah, maka apa yang menjadi tujuan pendidikan menurut filosofi pengajar negara akan menuju yaitu menuntut murid dengan segala kodrat yang ada, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid serta mampu menciptakan sekolah yang aman
sekolah, maka seorang guru harus memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpusat pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan visi guru penggerak. Pada visi guru penggerak saya ini adalah mewujudkan peserta didik yang berkualitas di bidangnya dan berkarakter berwawasan kebinekaan yang sesuai dengan prinsip organisasi. Nah, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, yaitu dengan penerapan budaya positif di sekolah dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi dan filosofi pengajar dewasa. Refleksi. Pertama, sejauh mana pengalaman Anda tentang konsep-konsep ini yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah saya mempelajari konsep-konsep inti pada modul 1.4, yaitu budaya positif, saya memahami bahwa semua konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi harus diterapkan dan diwujudkan dalam tindakan di sekolah demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pemahaman ini akan saya implementasikan dan akan saya ibaskan pada guru dan lingkungan sekolah. Dari modul ini, saya memahami bahwa kita sebagai guru harus berada pada posisi kontrol manajer, bukan sebagai penghukum yang selama ini kita yakini bahwa dengan menghukum peserta didik akan jerah dan menjadi disiplin. Ternyata, posisi yang selama ini saya lakukan adalah menghukum anak jika berbuat kesalahan, membuat anak menjadi trauma, dan merusak mental anak dalam jangka panjang. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah antara modul 1.1 sampai modul 1.4 ternyata saling berkaitan erat dan saling berkesinambungan. Dan pada materi motivasi perilaku manusia berupa pemberian penghargaan. Ternyata penghargaan dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, baik siswa itu sendiri maupun siswa lainnya. Penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan bersifat perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman di kelas dan menumbuhkan budaya positif harus melibatkan langsung antara guru dan siswa. Selama ini hanya kita guru yang memberikan pemahaman atau kesepakatan satu arah dan siswa hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Perubahan lainnya yang terpikirkan adalah setelah mempelajari posisi kontrol guru, ternyata selama ini saya bertindak sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah dalam menangani kasus atau permasalahan siswa untuk menjadikan siswa disiplin. Saya perlu berubah cara berpikir saya bahwa ternyata seorang guru harus bisa berada pada posisi manajer dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman saya adalah saat siswa saya melakukan kesalahan dengan melanggar aturan tidak melaksanakan piket, maka saya menangani permasalahan tersebut sebagai posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Saat memulai tindakan tersebut, siswa saya masih belum terbiasa dalam melakukannya karena sebelumnya mereka hanya dibiasakan dengan memberikan hukuman, sehingga saya selalu melakukan pendekatan khusus kepada siswa dalam penerapan segitiga restitusi. Saya juga membuat keyakinan di kelas bersiswa, dan saya memahami bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya awalnya kaget dan merasa bersalah karena selama ini saya berada di posisi sebagai penghukum dalam menyelesaikan masalah serta
untuk melakukan perbaikan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif tersebut. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal dalam diri murid dan saya sendiri sebagai guru untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi untuk melaksanakan disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kami yakini bersama. Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki adalah pada posisi kontrol, saya sebagai seorang guru harus berada pada posisi manajer dan tidak lagi sebagai pendukung atau membuat rasa bersalah. Memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat dalam menentukan keyakinan atau kesepakatan kelas yang ada perlu diperbaiki. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah kadang sebagai pemimpin, kadang sebagai bentuk rasa bersalah dan kemarahan. Perasaan saya saat melakukan hal itu adalah perasaan yang sangat benar, karena tindakan saya sebagai guru untuk membuat mereka menjadi disiplin, walaupun terkadang ada rasa bersalah dalam diri saya karena memberikan hukuman atau konsekuensi terhadap siswa yang salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi guru sebagai manajer dalam menangani permasalahan yang terjadi. Perasaan saya menjadi lebih senang dan lebih tenang, bisa berkomunikasi dengan baik dan mencari solusi atas permasalahan yang murid saya lakukan. Ternyata, dengan posisi manajer dan penerapan segitiga restitusi, saya menyadari tentang pentingnya komunikasi yang efektif terhadap siswa dalam menumbuhkan budaya positif secara internal. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, pada penerapannya tidak secara utuh saya lakukan. Tahapan yang saya lakukan secara tidak sengaja adalah validasi tindakan yang salah. Dengan saya bertanya kepada siswa, apa yang dia lakukan dan apa alasan dia melakukannya. Dalam penyelesaian masalah, siswa cenderung menerima saran dari saya dan bukan solusi dari siswa itu sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama yang baik antara atasan dan rekan sejawat serta warga sekolah. Yang kedua, melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa karena budaya positif ini selain di sekolah juga harus diterapkan di lingkungan rumah. Yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana sekolah yang menunjang. Itulah tadi koneksi antar materi budaya positif modul 1.0. Teruslah bergerak, dan menggerakkan untuk mencapai tujuan